Pemirsa, hari ini, Selasa, tanggal 23 September tahun 2025. Sebuah fakta mencengangkan terungkap di Desa Cahaya Pardomuan, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Proyek revitalisasi SD Negeri 06 Cahaya Pardomuan, yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari APBN tahun 2025, ternyata menyimpan persoalan besar. Di balik hiruk-pikuk pembangunan, terselip tragedi dan dugaan pelanggaran serius. Seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja parah. Kakinya tertancap paku. Ia bekerja tanpa sepatu safety, tanpa helm, tanpa perlindungan memadai. Keselamatan dan kesehatan kerja, K3, seolah lenyap dari perhatian. Nyawa pekerja dipertaruhkan demi mengejar target pembangunan. Namun, masalah tak berhenti di situ. Investigasi lapangan menemukan dugaan penggunaan material yang tidak standar. Kusen pintu dan jendela, diduga hanya menggunakan kayu murah berkualitas rendah. Semen diaduk manual, tanpa molen. Padahal, untuk sluf dan pondasi, standar minimal haruslah beton K200. Jika benar demikian, mutu bangunan sekolah ini patut diragukan. Dan jika dibiarkan, bisa berujung bencana, gedung rapuh yang suatu hari bisa merenggut nyawa ratusan murid dan guru. Ironisnya, konsultan pengawas nyaris tidak ada tampak di lokasi. Seolah proyek bernilai ratusan juta ini berjalan tanpa kendali, tanpa pengawasan yang memadai. Kekecewaan warga semakin bertambah ketika mengetahui seluruh pekerja bukan berasal dari desa ini. Proyek yang seharusnya membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, justru sama sekali tidak memberi peluang bagi warga sekitar. Masalah lain juga terkuak. Bangunan lama yang penuh retakan, masih dipakai murid setiap hari. Namun di atas dinding rapuh itu, ditambahkan beban konstruksi baru. Kuat dugaan, konsultan perencana tidak melakukan uji sondir tanah. Kekuatan pondasi, benar-benar diragukan. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan ini, tim konsultan ahli dari Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia Muhammad Jamin Nasution ST, berjanji akan kembali ke lokasi. Mereka akan membawa hammer test, untuk mengukur kekuatan beton secara langsung. Kalau mutu beton di bawah standar, tegas perwakilan LRKRI. Ini bukan sekadar pemborosan uang negara. Ini adalah kejahatan kemanusiaan, karena membahayakan keselamatan murid. Kekhawatiran masyarakat pun semakin nyata. Seorang wali murid dengan nada cemas berkata, "Kami khawatir bangunan sekolah ini tidak kuat. Jangan sampai anak-anak kami jadi korban kalau gedungnya roboh." Warga lain menambahkan, "Kenapa pekerja semua orang luar? Padahal banyak warga sini yang bisa bekerja. Proyek ini mestinya bisa jadi sumber nafkah bagi masyarakat setempat." Pemirsa, kini, proyek revitalisasi SD Negeri 06 Cahaya Pardomuan, bukan lagi sekadar urusan pembangunan fisik. Ia telah berubah menjadi persoalan besar yang menyentuh aspek keselamatan, transparansi, dan dugaan kuat praktik korupsi. Pertanyaannya, apakah aparat penegak hukum akan segera turun tangan? Ataukah proyek miliaran rupiah ini dibiarkan menjadi bom waktu yang siap meledak, mengancam nyawa generasi penerus bangsa? Inilah potret buram pembangunan pendidikan di negeri ini. Ketika sekolah, yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu, justru menjelma menjadi ancaman kematian yang perlahan sedang disiapkan. Dari Cahaya Pardomuan, Kabupaten Batubara, Syaharudin, melaporkan. Hingga berita ini diturunkan, konsultan perencana dan konsultan pengawas belum bisa dikonfirmasi. LRKRI meminta PPK dan PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara turun langsung melihat kondisi di lapangan, bukan hanya duduk di kursi kantor tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Selain itu, LRKRI menegaskan akan segera menyurati Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, serta kementerian terkait untuk meminta perhatian khusus terhadap persoalan ini. Jangan sampai ada dugaan praktik korupsi yang tumbuh subur di Kabupaten Batubara. Kami berharap penegak hukum maupun lembaga pengawas benar-benar serius menindaklanjutinya, tegas perwakilan LRKRI. Masyarakat pun diharapkan berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan adanya indikasi penyimpangan pada proyek-proyek pembangunan, khususnya yang bersumber dari dana pendidikan. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas dapat ditegakkan, demi tercapainya pembangunan yang bersih dan bermanfaat bagi rakyat.